warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalam. Ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa? Karena jika Allah telah menghendaki memberikan nikmat hidayah dan taufiknya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan orang tersebut. Begitupun sebaliknya, jika Allah tidak memberikan hidayah dan taufik dan menyesatkan orang tersebut, maka tidak ada apapun itu yang bisa mengembalikan kepada jalan yang lurus. Selawat dan taslim juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Kita telah berada, alhamdulillah, di acara ceramah Ramadan, Bapak Ibu. Tapi hari ini spesial karena kita telah menghadirkan Ustadz kondang kita, Ustadz yang semuanya mungkin sudah pada tahu. Ia adalah Ustadz Hendy Boni dan telah berada di tengah-tengah kita. Dan untuk memulai acara ini, mari kita dengarkan sambutan terlebih dahulu dari Bapak Ketua Ramadan kita, Bapak Muhammad Agus Setiabudi. Pada Pak Agus, kami persilakan. Tayyib, jazakallah khair Mas Lukman yang semangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, Ustadz Hendy Boni yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah dan kita banggakan para asatid, para pimpinan, para rekan-rekan sekalian, pegawai Bea Cukai di kantor pelayanan utama Bea Cukai Tanjung Priok Jakarta yang dirahmati Allah, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Di hari yang mendekati pertengahan bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan khususnya nikmat keimanan sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan amal-amal Ramadan dengan semangat. Dalam hadis Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda, man shauma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, beribadah selama bulan Ramadan karena iman dan takwa, maka insya Allah Allah akan karuniakan ampunan. Ini adalah pekan kedua di bulan Ramadan, di mana di pekan-pekan ini Allah turunkan maghfirahnya, dan nanti di pekan terakhir kita mencapai ke idkum minanar, selamatkan dari api neraka. Teman-teman sekalian, kita bersyukur pada hari ini kita kedatangan Ustadz Hendy Boni yang kita kenal beliau stylish, ya, milenial, gaul. Ya, tentunya kita berharap tausiah dan juga seru teladan selama beliau menjalani kehidupannya ini bisa menjadi contoh buat kita, bisa diambil hikmahnya. Beliau lahir di Bandung tahun 88 bulan April, berarti baru ulang tahun Ustadz ya. Ya, menamatkan di Pajajaran, setahu saya begitu. Beliau di awal mudanya berkecimpung di dunia bisnis dan beliau merupakan ahli komunikasi karena beliau lulusan ilmu komunikasi. Sehingga kualitas dalam menyampaikan, kualitas dalam penceramahnya itu mungkin kita ragukan kembali. Dan beliau di awal-awal mudanya berkecimpung di dua entertainment juga, di IO, kemudian di MC, dan akhirnya Allah menurunkan hidayahnya sehingga beliau sekarang menjadi
pendakwah yang insya Allah dengan sentuhan yang khas milenial. Ya, saya baca profilnya, beliau lulusan dari Darut Tauhid, kira-kira begitu. Makanya tadi sempat saya tanya. Kebetulan anak saya juga mondok di sana, Ustaz. Jadi agak sering datang. Ala kuliah mudah-mudahan. Jadi Ustadz, kami ini di kantor KPU Tanjung Priok ini dominan pegawainya milenial. Hampir lebih dari 60% itu adalah anak-anak usia di bawah 30 tahun, Ustadz. Di mana masa-masa milenial yang sekarang ini penuh dengan sentuhan-sentuhan IT, transformasi, ya tentu butuh dakwah-dakwah yang juga spesial. Maka mohon dengan keahlian dan juga keberkahan yang Allah turunkan kepada Ustadz Handi Boni, mudah-mudahan memberikan semacam pencerahan dan juga motivasi. Wabil khusus bulan Ramadan ini, agar kita bisa menuntaskan Ramadan dengan seluruh amal-amal sesuai kemampuan kita, tentunya berharap bisa menjadi insan yang bertakwa, dan berharap ketakwanya itu nanti berkontribusi kepada kantor kami di Bea Cukai, yang notabene mendapatkan amanah yang cukup luar biasa, menjaga pintu gerbang daripada masuknya barang-barang larangan sebagai aparat yang untuk mengumpulkan pajak negara guna pembiayaan negara. Ala kulli hal, jazakallah khair Ustadz atas kesediaannya, dan terima kasih teman-teman supaya kesempatan ini benar-benar digunakan dengan semaksimal mungkin. Ala kulli hal demikian, lebih kurang minta maaf, billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja sambut Ustadz Handi Boni. Waktu dan tempat kami persilakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan seserius-seriusnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan totalitas loyalitas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini sangat berbahagia bisa bersilaturahmi dengan teman-teman dari Bea Cukai Tanjung Priok. Selamat siang saya sampaikan pada Pak Robi Irfan, salam cinta dan salam hormat, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan Pak Robi. Ya, Ustaz. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak. Insyaallah dilancarkan semua aktivitasnya. Dan salam hormat, salam sayang saya sampaikan juga kepada Pak Agus yang senantiasa mengetahui jejak digital saya ya. Masya Allah, mudah-mudahan mantan-mantan saya nggak tahu lah Pak Agus ya. Aduh cukup saja segitu aja Pak. Dan salam sayang saya sampaikan juga kepada Alukman yang menjadi moderator pada siang hari ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya sampaikan salam hormat, salam respect kepada Pak Wahyu Budi yang senantiasa ngontak saya dari awal sampai kemudian kita bisa bersilaturahmi pada siang hari ini. Mudah-mudahan Wahyu Budi mudah-mudahan diberikan senantiasa keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan juga segala aktivitas kehidupan insyaallah. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di tausiah siang hari ini. Kita mau ngomong apa ya? Kajian ini udah banyak lah, teman-teman kayaknya udah lebih soleh dari aku nih, Masya Allah. Ini ada, bahkan ternyata ini tuh ada DKM-nya. Masya Allah, ini saya baru tahu Pak Wahyu Budi ini. Baru ngeh, ternyata ini ada DKM Baitu Taubah. KPU BC tipe A Tanjung Priok. Wah, udah soleh-soleh ini udah. Insya Allah ini wajahnya udah wajah-wajah pancaran cahaya penuh keimanan.
Insya Allah ini. Cahaya-cahaya surganya udah pada kelihatan nih Pak Agus, semua udah kelihatan, Pak Soekarto, Masya Allah. Masya Allah. Emang ini antara wajah yang shining itu antara pancaran keimanan atau mendekati kematian Pak, itu tipis memang. Subhanallah. Tapi insya Allah husnul khotimah lah ya. Kita mau nggak mau juga bakal mati. Kata Rasulullah Muhammad SAW, manfaatkanlah hidup sebelum mati. Salah satunya ada syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum tuamu. Nah, menarik bahasa muda kalau tadi di Tanjung Priuk ini banyaknya, Bea Cukai Tanjung Priuk ini banyaknya milenial, justru Rasul udah sebutin nih, syababaka qabla haramika. Manfaatin masa muda sebelum tua. Karena masa muda, orang yang disebut anak muda, itu disebutnya syabab itu di usia 40 tahun maksimal. Ya, jadi di atas 40 tahun, kalau di bawah 40 tahun disebut milenial anak muda. Kalau di atas 40 tahun ya kolonial ini ya, masa penjajahan. Ya. Kalau bawah 40 tahun tuh masa milenial, anak muda, di bawah 40 tahun. Makanya kalau di atas usia 40 tahun dengan hitungan tahun Hijriah, itu Allah udah nge-mention khusus apa-apa saja yang harus dikerjakan ketika kita sudah masuk di usia 40 tahun. Tapi kita tidak akan bahas hari ini, khusus di usia 40 tahun. Nanti kita akan bahas di waktu yang lain, supaya diundang lagi saya di sini ya. Jadi kita akan bahas dulu yang milenial. Syababaka qabla haramika. Nah, di Quran surat Ar-Rum, itu Allah menyebutkan istilah anak muda itu dengan istilah min quwwah. Tapi anak-anak dan orang tua itu justru disebutin dengan dofin. Jadi anak muda ini disebutnya min quwwah. Dia kuat. Dia tuh kuat fisiknya, kuat cita-citanya, kuat tenaganya, kuat harapannya. Kuat pokoknya anak muda. Tapi kalau anak kecil atau yang masih kecil, bayi gitu ya, dan juga orang tua yang sudah sepuh disebutnya dof. Jadi lemah. Nah, anak muda ini ada di antara dua kelemahan. Terkadang ada anak muda yang bersifat kekanak-kanakan, dan ada juga anak muda yang melemah sebelum dia tua. Jadi melemah fisiknya, melemah cita-citanya, melemah harapannya. Justru anak muda ini, kalau kata Syekh Abdul Qadir, Yusuf Qaradawi, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, itu seperti matahari yang ada di tengah siang. Jadi jam 12 siang tuh lagi bersinar-sinarnya gitu, anak muda tuh. Jadi, meledak-ledak jiwanya. Justru ini potensi yang luar biasa. Cuman kata Rasul, dikasih tahu anak muda, manfaatin syababaka qabla haramika. Manfaatin bener-bener deh waktu mudamu sebelum tuamu. Masa muda yang didapetin kita saat ini mesti dimanfaatin. Kalau nggak disibukkan dalam ketaatan, pasti bakal disibukkan dengan kemaksiatan. Kalau kita nggak menyibukkan waktu yang kita miliki dengan ketaatan kepada Allah, pasti bakal disibukkan dalam kemaksiatan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini miris banget. Tadi jam 1 subuh, Pak. Jam 1 subuh itu aku baca berita seorang duan dangdut di daerah Probolinggo merkosa anak di usia 15 tahun atau 16 tahun. Itu miris banget. Diperkosanya selama 3 hari ini laki-laki. Diperkosa selama 3 hari, dicekokin minuman keras. Lalu anaknya ini ditemani oleh ayahnya laporan ke polisi bahwa dia telah diperkosa selama 3 hari. Yang saya bikin miris, satu, jelas perilaku ini. Tapi yang bikin miris lagi nih komentar. Terus saya lihat kolom komentar. Waduh, cadas komentar. Justru kolom komentarnya bilang gini, kalau gua kagak akan lapor, katanya. Ih, bodoh banget, anak itu malah lapor. Ya Allah, aku baca makin bawah. Justru mereka semua sangat menginginkan di posisi anak-anak itu. Tuh jadi, ya Allah, bener ya, kondisinya milenial tuh lagi begini ya. Jadi ternyata rusaklah suatu bangsa, hancurlah suatu bangsa ketika pertama anak muda sudah jatuh ke dalam lubang perzinahan. Indonesia punya 1,2 sampai 1,4 juta wanita yang aborsi setiap tahunnya, dan ini data terus meningkat dari tahun 2017. Nah, juga tingkat KDRT yang tinggi banget. Ada juga tingkat KDP, kekerasan dalam pacaran, yang besar banget. Nah, perzinahan menjadi suatu hal yang sepertinya lumrah.
wanita seperti dihinakan begitu saja. Tapi begitulah akhir zaman. TikTok ini yang banyak mainnya ya wanita, yang banyak nontonnya laki-laki. Semakin ke akhir zaman, wanita semakin cantik dan semakin gemar memperlihatkan kecantikannya, yaitu auratnya. Seolah-olah kalau wanita, mohon maaf, tidak berpayudara besar dan tidak berkulit putih dan tidak berbadan montok, itu tidak sempurna. Padahal nggak begitu. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala nyampein di dalam Al-Quran, wanita yang sebaik-baiknya wanita yang memiliki inner beauty takwa. Sehingga kecantikan luar pun, kecantikan ketakwaan yang ditampilkan dengan hijabnya. Kalaupun ada wanita yang bermasalah dengan hijabnya, jangan salahkan hijabnya, tapi salahkan pribadinya. Kalaupun kita melihat ada seseorang yang melakukan keburukan dengan hijabnya, kita boleh benci dengan sikap dan sifat, tapi nggak boleh benci sama orang. Karena setiap kita pasti melakukan kesalahan. Saya miris banget ketika melihat seseorang yang memakai hijab, misalkan melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi kemudian banyak orang yang menyerang agamanya dan juga hijabnya. Padahal yang salah dan bermasalah adalah manusianya. Cuman inilah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sosok orang yang mampu membawa kebaikan. Misalkan tiba-tiba ada penggerebekan panti pijat di Tanjung Priuk. Ternyata yang terkumpul di situ 80% karyawan BC Tanjung Priuk. Kan itu jadi miris banget Pak Robi ya. Kalau sampai bisa begitu, aduh, sampai di media diliput, aduh ternyata teman-teman BC Tanjung Priuk pegel-pegel gitu ya, ketemu di panti pijat, aduh nauzubillah kalau begitu. Yang jadi buruh kan bukan kita aja, tapi kantor, keluarga, bahkan kemudian agama. Ketemu sama orang yang berbeda agama, saya kemarin 2 minggu, alhamdulillah Pak Robi, waktu Pak Robi telepon kita lagi di NTT, itu ketika saya 2 minggu di sana, saya banyak ketemu dengan orang-orang yang berbeda agama dengan saya. Tapi saya woles banget orangnya. Karena saya anggap mereka tuh saudara saya juga. Satu nusa, satu bangsa, nggak boleh saling mangsa. Kita tetap harus senantiasa memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika. Saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kalau masalah membantu, itu nggak melihat dari ras, suku, bangsa, atau agama. Jadi tetap kita dekat. Gitu. Dan alhamdulillah aku dekat dengan orang-orang yang sebutlah penginjil, orang yang senantiasa memegang teguh Injil. Dan saya sharing aja ngobrol gitu kalau di Islam begini-begini. Dan ada obrolan ringan gitu ketika, kenapa ya Kang di Islam tuh apa maksudnya di Indonesia ini kan mayoritas muslim terbanyak, tapi kenapa yang koruptornya orang Islam, penjahatnya orang Islam, begalnya orang Islam, terus pemakai narkoba banyaknya orang Islam gitu ya. Terus pencuri banyaknya orang Islam. Kenapa ya Kang? Ya saya bilang ya yang masalah itu perlakunya bukan agamanya. Nah, kalaupun kita misalkan ke India, mungkin mayoritas pelaku kejahatan mungkin dari Hindu. Kalaupun kita ke Amerika, pelaku mayoritas kejahatan pasti orang Nasrani. Ya, kita akan rugi ketika melihat agama dari seseorang. Pasti rugi banget. Kayak teman-teman BC Tanjung Priok, kalau melihat keindahan agama hanya dari handibon, itu rugi banget. Karena handibon ini punya kehinaan dan kesalahan yang bisa jadi menghancurkan paradigma atau persepsi kita terhadap Islam. Tapi ya begitu lagi, kalau kita pengen lihat kesempurnaan Islam, ternyata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Anak muda diajak untuk senantiasa memiliki cara pandang terhadap agama dari sumbernya langsung. Karena mereka memiliki tenaga yang kuat, dengan segala permasalahan yang mereka hadapi pada saat ini, justru anak muda punya kesempatan yang paling besar untuk kemudian berjuang dan memaksimalkan dirinya untuk kemudian beragama Islam yang baik. Bayangin teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kalimat hijrah, saya keingetnya itu ayat Quran surat An-Nisa ayat 100. Dari setiap permasalahan problematika yang ada di masyarakat kita, narkoba kah, tawuran kah, seks bebas kah, transgender kah, dan lain-lain, sebenarnya terletak di betapa kurangnya pemahaman kita terhadap agama. Kalau hanya sekedar mendengarkan tausiah, kayaknya banyak banget tausiah yang udah kita dengar. Tapi mengapa setiap tausiah yang kita dengerin itu nggak bisa merubah diri kita? Nggak bisa merubah sikap kita, nggak bisa merubah cara pandang kita, bahkan tidak merubah cara hidup kita. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa wa may yuhajir fi sabilillah, dan barang siapa yang berhijrah
berpindah karena Allah Subhanahu wa taala menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi hijrah ini syaratnya cuma ada dua. Ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Yang ditinggalkannya adalah kemaksiatan dan keburukan, sesuatu yang Allah benci. Dan yang ditujunya adalah kebaikan, ketaatan, dan sesuatu yang Allah senang. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa. Siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala menuju Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dengan segala permasalahan yang dimiliki oleh anak muda, rasanya berat banget, bos. Asli, bos. Berat banget kita buat kemudian meninggalkan kemaksiatan. Karena senangnya anak muda kan happy. Maka istilahnya anak muda ini kalau pakai kacamata, pasti kacamatanya minus, jarang plus. Anak muda kacamatanya minus. Artinya minus itu memang dia rabun jauh, tapi dia bisa lihat yang dekat. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa ya begitulah anak muda. Dia lupa tentang apa yang ada di hadapannya, tentang apa yang ada di masa depannya, tentang efek apa yang kemudian terjadi di masa depannya. Yang penting sekarang gue happy dulu aja. Kalau punya gue duit sekarang, gue habisin sekarang, gue happy sekarang, gimana gue semau gue. Tapi kalau orang tua, biasanya sudah mulai pakai kacamata plus. Ini ciri-cirinya biasanya usia 40 tahun ke atas, mereka sudah punya anak yang sudah cukup besar, orang tua biasanya sudah pakai kacamatanya plus. Apa kacamata plus ini? Mereka rabun dekat, tapi mereka mampu melihat yang jauh itu dengan jelas. Artinya, orang tua terkadang tidak peduli dengan kebahagiaan yang ada pada diri. Tapi orang tua justru sangat peduli dengan apa yang ada pada anak di masa depan. Dia berani mengorbankan apapun buat anak. Meskipun dia pun perlu sebenarnya, dia butuh juga. Tapi buat anak apa yang enggak. Kalau udah ada di titik itu, berarti tingkat kedewasaan kita sudah mulai baik. Nah, tapi balik lagi ke problematika anak muda. Justru anak muda dilingkupi dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang luar biasa. Apalagi ketika mereka memiliki harta. Ciri harta kita berkah itu sederhana. Mudah dipakai dan dihabiskan dalam ketaatan. Tapi ketika harta kita nggak berkah, cirinya adalah sangat mudah dipakai untuk kemaksiatan. Ketika anak muda dilingkupi dengan segala kesenangan, baik percintaan, romansa, ya, pacaran, ini saya doain deh di bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan dan tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang berpacaran semoga diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo dinikahin lah, kalau enggak capek kita tuh, bener deh, udah deh. Kalau mau seriusin, kalau mau main ya dimainin gitu. Terus bagi para wanita juga adalah gitu. Hati-hati sekarang nih, buaya itu udah banyak buaya hijrah sekarang itu. Assalamualaikum ukhti, ya udah ngurus dah. Kalau udah bener serius nikahin. Kalau bener laki, belum kebukti ya bagus ya. Belum kebukti jadi laki kalau belum bisa mengatakan saya terima nikahnya, itu udah perkataan laki banget dah. Gitu. Mengeluarkan sesuatu pun sudah pada tempatnya, ya gak bagus ya. Gitu. Lu udah asik deh. Ya jomblo. Kalau bahasa Jermannya uyuhan, jomblo masih hidup sampai. Hebat banget masih bisa bertahan. Dah, bismillah. Yang berpacaran mudah-mudahan disegerakan menikah lah. Kalau nggak masih lama nikahnya, mending putus dulu aja. Fokus kerja lah. Ini masalah sama pacar ngaruh ke pekerjaan. Ngapain? Kalau ada masalah sama istri ngaruh ke pekerjaan ya biasa, wajar lah, namanya rumah tangga. Tapi kalau sama pacar dinikah belum tentu gitu lah. Kasihan, habis duit buat pacar, habis duit itu buat orang tua, guys, yang jomblo tolong. Nah ini problematika juga nih anak muda. Satu, romansa, seks bebas. Yang kedua, masalahnya kemudian kepada apa yang dia cintai. Kita lari dulu ke Quran surat An-Nisa, dari surat An-Nisa ayat 100, kita lari dulu ke Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara banyak manusia ini, banyak manusia justru yang menjadikan sesuatu itu melebihi kecintanya daripada kepada Tuhan. Jadi
ada juga di ayat yang lain disebutin fa'arita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernah nggak sih kamu lihat manusia yang menuhankan hawa nafsunya, sehingga akhirnya justru dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan dunia itu sebagai sesuatu yang dia sembah. Jadi kecintaan aku, misal contoh sederhana, kecintaan aku sama Persib itu tidak menjadikan kemudian menganggap bahwa setiap apa yang ada di Jakarta atau teman-teman aku yang di Jakarta itu jadi musuh abadi, nggak gitu juga gitu ya. Meskipun kita kemarin mengalah, bukan kalah, kami mengalah gitu ya. Kami mengalah 2-0 dan 1-2, ya itu sebenarnya kita memang sedekah. Kita ini memang orangnya sering sedekah. Sedekah gol, ya, sedekah piala gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah. Pak Selamat yang panggil. Jadi saya juga nggak bisa mengatakan selamat buat Persija, tapi saya lihat ayah saya bahagia karena kan bokap gue orang Rawamangun ya udahlah gitu, gue sih bahagian orang tua aja lah. Tapi kalau saya secara pribadi ya saya tidak menerima kemenangan ini, ya saya terima saja. Tapi saya juga nggak boleh menjadikan Persib ini sebagai Tuhan saya. Tetap saya nggak boleh, saya nggak pernah ada kepikiran ngebunuh ayah saya, itu nggak pernah. Meskipun ayah saya The Jack gitu. Tapi saya tetap cinta. Orang gua beliin kok seragam The Jack buat dia gitu ya. Bukti kecintaan aku sama ayah. Artinya ya biasa aja lah gitu. Jangan jadi sampai gara-gara sepak bola gitu satu nusa saling mangsa, kan enggak gitu. Nah ini kalau yang jadi bahaya itu ketika terlalu berlebihan dalam mencintai sesuatu. Makanya kata Allah, wa minan nasi mayatakhidzu min dunillahi andada yuhibbunahum qabillah. Kamu bakal ngelihat nanti di dunia ada orang yang mencintai sesuatu itu berlebihan banget. Seperti bagaimana mereka mencintai Allah gitu. Subhanallah. Jadi apakah itu klub sepak bola, apa itu klub motor? Kalau di Bandung kan ya Pak Agus ada 4 klub motor besar, ada Briges, Monreker, GBR, XTC. Tapi sekarang alhamdulillah udah lumayan akur lah, walaupun masih ada ya anak-anak kecil lah, kids zaman now yang yesterday afternoon boy. Kemarin sore aja sih yang masih ngeramein gitu ya. Garlic boy, anak bawang gitu yang suka ngeramein. Yang dewasa-dewasanya udah hijrah, sekarang mereka udah sama-sama di satu masjid, alhamdulillah. Nah, kau akan lihat nanti orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya dan orang-orang yang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Pekerjaan nih, introspeksi sederhana aja. Kenapa kita lebih takut telat ke kantor daripada telat sholat? Kan aneh. Harusnya lebih takut telat sholat kita. Utsman bin Affan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ketika masbuk dia langsung mengkisos dirinya dengan mengatakan, gara-gara pekerjaan saya di ladang itu saya terlambat sholat asar, maka saya akan sedekahkan untuk umat Islam. Wah, canggih lah. Kita telat sholat berapa kali bahkan ketinggalan biasa-biasa aja. Ini aneh banget. Harusnya enggak gitu. Justru ketika kita telat bangun, yang dipikir pertama, bagus sih istighfar, astagfirullahaladzim, aduh telat ke kantor. Wah, bukan telat ke kantor, subuh guys. Yang telat tuh. Makanya kadang kalau kita udah punya anak, harusnya mengingatkan itu, nah jangan kelamaan tidurnya, jangan sampai begadang ya, jangan kemalaman tidurnya, nanti khawatir telat subuhnya atau telat sahurnya kalau sekarang. Jadi yang diingat itu ibadah dulu, itu ibadah yang memang wajib. Karena sekolah itu juga bagus, cuman ketika kita mengingetin sekolah, seolah-olah kita ngelewatin bahwa ada kewajiban sebelum itu. Itu sholat tadi. Makanya ini sebenarnya kita lihat kecintaan kita terhadap pekerjaan dibandingkan kecintaan kita terhadap kewajiban yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa porsi. Totalitas dalam pekerjaan tapi tidak totalitas dalam keluarga, itu bermasalah juga. Kita bisa nge-breakdown job desk kita dalam kantor kita, ini harus begini, standarnya begini. Tapi kita kagak bisa, kita nggak punya waktu buat bikin raport keluarga. Istri saya udah hafal berapa juz, udah bisa sholat, bacaannya gimana, kemudian anak saya, kita kagak punya raport anak, tapi kerjaan di kantor totalitas. Padahal kata Allah, ayo selamatkan dirimu dan keluargamu dari sisa api neraka. Artinya kita serius menjalani rumah tangga menjadi sarana ibadah. Nah, keseriusan ini bagi seorang muslim yang profesional, dia memiliki salimul akidah yang kuat, sohihul ibadah, dia memiliki ibadah yang baik dan benar sesuai dengan Rasulullah SAW. Dia juga memiliki matinul khuluq, akhlak yang indah dimanapun dia berada, kantor, tetangga, teman, sahabat, apalagi di rumah, itu nggak beda. Gitu. Terkadang kan kita lebih senang dengerin curhatan wanita lain daripada istri kita sendiri. Nah ini yang berbahaya.
rumput tetangga memang lebih hijau, tapi hati-hati ketika istrimu akan mengatakan, iya, burung tetangga pun lebih berkicau. Nah, ini hati-hati ya. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Nah, justru kita harus diajak untuk senantiasa merubah habits kita untuk kemudian lebih dekat kepada Allah. Wa may yuhajir, pindah yuk. At the first you make habits, at least habits makes you. Pada awalnya kita membangun kebiasaan, sampai akhirnya kebiasaan itu yang akan membangun karakter kita. Maka kata Grace Hopper, seorang penulis di Inggris, di novel, salah satu novelnya, beliau bilang, the ship in the port is safe. Gitu. Memang perahu itu ketika bersandar di pelabuhan itu aman gitu. Tapi kata Grace Hopper, bukan untuk itu perahu itu diciptakan. Ya kan kalau kapal tanker gitu ya Pak ya. Kalau bea cukai itu gitu ya. Yang ngurus itu kan kapal-kapal tanker tuh dicek juga kan data-data yang masuk gitu ya. Kemarin saya lihat tuh, gede-gede banget gitu, kebayang. Gitu. Tapi saya waktu itu jalan di NTT Pak Robi dari Lembata, dari Kupang kita naik kapal feri Ile Mandiri. Itu ke Lembata, perjalanan 14 jam. Ketika kita naik kapal feri, saya lihat di luar situ paling seneng kalau naik perahu tuh di luar itu ya, naik kapal. Lihat ombaknya besar, perahunya bergoyang gitu. Dan ini yang saya langsung bilang, oh ini Grace Hopper tuh bilang ini, bahwa perahu itu diciptakan untuk menerjang ombak gelombang yang besar sehingga melahirkan nahkoda yang handal. Nah ini fungsinya perahu gitu. Dan anak muda juga begitu. Fungsinya anak muda harus kaya akan luka dan air mata. Harus kaya akan pengorbanan, perjuangan, kesakitan tuh harus ngerasain banget. Karena ketika dia tua, dia kaya akan pengalaman dan kaya akan kemudian ilmu hikmah kebijaksanaan gitu. Karena dia sudah terbiasa untuk dididik keras gitu, kuat. Kebayang kalau anak muda hanya jadi kaum rebahan dan menjadi kaum perubahan. Senang main games, senang mainin hati orang, senang maksiat. Itu gedenya tuh. Yang pertama, tingkat kematiannya tinggi. Yang kedua, nggak manfaat banget hidupnya. Gitu. Yang ketiga, ketika dia tumbuh menjadi seorang yang usianya semakin menua, dikhawatirkan dia akan menjadi seorang individu yang sangat egois, gitu. sangat egois, penuh dengan nilai-nilai pesimis, negatif, dan tidak memberikan kebermanfaatan apapun bagi keluarga maupun masyarakat, bahkan dirinya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sampai dimention di dalam Quran. Surat Al-Hasr ayat 19. Ya ayyuhallazina wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansaw anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seseorang yang lupa kepada Allah sehingga kamu lupa kemudian sehingga Allah menjadikan kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Jadi jangan sampai kita lupa sama Allah, bahwa usia muda ini alhamdulillah kita dikasih, alhamdulillah tadi betul kata Pak, saya bersyukur. Wadzkuru nikmat Allah, saya sangat bersyukur kepada nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, dikasih tobat gitu Pak. Kalau kata Ustadz Salim atau Habib Muhammad Al-Mutahhar, kata Habib Anis bin Sahab, itu kalau bilang Handi Boni itu katanya, Handi Boni ini salah satu orang yang dikasih kenikmatan banget sama Allah. Salah satunya kemaksiatan apapun di dunia udah dia rasain gitu. Terus dikasih tobat lagi sama Allah. Wah, enak dong John. Ya kalau yang lain Pak, jadi belum ngerasain ya nggak kan gitu. Ya yang lain belum ngerasain maksiat udah nggak boleh karena udah tahu itu haram. Ya nggak mungkin kan Ustadz asatidz lain tuh harus ngerasain dulu kemaksiatan kemudian baru tobat. Enggak ya gitu. Kalau aku dikasih dulu gitu fase buat maksiat dulu, tobat. Jadi udah cukup lah gitu. Wadzkuru nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bahkan ini pun pernah terjadi kepada ulama yang besar banget di wilayah timur dulu tabiin. Namanya Malik bin Dinar. Bin Dinar tuh sampai di satu majlis dia pernah mengatakan bahwa tidak ada satu kemaksiatan pun yang tidak pernah saya lakukan. Dan Allah memberikan saya kemudian hidayah lalu kemudian bertobat kepada Allah. Nah itu cita-cita Handi Boni itu Pak Agus pengen banget jadi kayak Malik bin Dinar. Ulama yang masyhur, besar, terkenal, tapi nggak punya banyak harta, yang paling banyak justru kebermanfaatan. Dia nggak kaya secara harta, tapi dia kaya akan hatinya. Dia banyak pengikutnya, tapi banyak yang sayang sama dia. Dan banyak merindukannya. Aduh, gitulah. Yang gitulah Pak, gitu, bismillah. Kayak ini jadi motivasi buat diri aku. Karena anak muda tadi, permasalahannya, dia berat banget ketika memilih jalur ini. Kayaknya nggak asik gitu. Makanya justru Handi Boni berusaha hadir menjelaskan ke anak muda bahwa
hijrah itu asik, hijrah itu santai, hijrah itu keren. Lu nggak jadi harus, Islam never killed your passion. Islam tuh gak pernah membunuh passion dan gak pernah ngebunuh hobimu. Sesuatu yang justru diatur oleh Allah dan Rasulnya tuh nikmat banget sebenarnya. Asal kita tahu di mana batasan-batasannya. Kita lanjutin saja sebelum kita ke sesi tanya jawab. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsira wasa. Ini jaminan dari Allah. Siapa yang berubah karena Allah, yang ditujunya Allah dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, milih sesuatu yang Allah sukai. Do what Allah loves and always love what Allah says. Dia senantiasa berupaya dengan semaksimal mungkin. Maka kemudian Allah akan kasih balasan berupa Allah jadikan tempat hijrah yang luas di bumi. Nggak akan kehabisan tempat. Kita ketika berhijrah di jalan Allah, kemana-mana tuh anggapnya saudara. Saya ke NTT Pak Robi sendiri juga, berangkat aja dulu. Ada kenalan nggak? Alah, berangkat dulu aja lah. Bumi Allah ini luas. Ketika kita datang, ternyata ada teman saya, ketemu sama teman-teman bikers. Alhamdulillah ya Allah, jadi punya saudara baru. Setiap singgah ke satu tempat, alhamdulillah punya saudara yang baru. Ini benar banget janji Allah, bahwa kata Allah, "Wa yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsira wasa." Allah akan menjadikan tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak, alhamdulillah. Kita bawa ke NTT cuma duit berapa, Pak? Bahwa kita diam 2 minggu, aku diam 2 minggu di sana. Alhamdulillah makan nggak kekurangan. Ya meskipun semakin kurus dan semakin hitam, tapi mau makan apa aja gampang gitu. Ada yang, Kang, udah nyobain ikan belum? Ayo. Alhamdulillah. Ya sederhananya kita nggak akan pernah jadi miskin. Alhamdulillah. Saya yakin banget. Ada nanti di ayat 2-3 surat At-Talaq, surat At-Talaq tentang konsep rezeki yang kalau kita bener iman sama Allah, kita nggak akan jadi miskin. Wallahi. Bapak mau sedekah sampai 0 saldo Bapak, nggak akan jadi miskin, Pak. Bener, serius. Pak Soekarto punya mobil 4, disedekahin 2 ke Handi Boni, nggak akan jadi miskin, Pak. Demi Allah, nggak, insya Allah. Pak Robi punya Harley 2, 1 dikasih Handi Boni, nggak jadi miskin. Robi yakin, insya Allah. Apa janjinya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang senantiasa takwa sama Allah, konsep takwa itu secara praktisnya dia banyak sedekah, dia banyak infak. Efeknya, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Dia akan dikeluarkan dari setiap permasalahan, dikasih jalan keluarnya sama Allah. Kesulitan pekerjaan, pengen naik jabatan, pengen kemudian banyak hal, keluarga, pengen kemudian makin sakinah, mawaddah, warahmah, dan apapun tuh, bahwa Allah akan berikan jalan keluar. Ditambah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah datengin rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga. Ini kita simpen dulu, karena ini sebagai intro aja. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan, supaya diundang lagi Pak Agus ya. Kita simpan dulu. Kita fokus lagi ke ayat An-Nisa ayat 100. Nah, lanjutan ayatnya, Allah akan datangin rezeki, Allah jadikan tempat hijrah yang luas, dan Allah beri rezeki yang banyak. Jadi orang yang ngedeketin Allah, itu mustahil dia akan jadi terhinakan, tersiksa. Nggak mungkin. Andi Boni betul Pak Robi, ketika saya meninggalkan dunia entertain, habis harta minus. Tapi kata guru anak, itulah cara Allah membersihkan hartamu dan menggugurkan dosamu. Astagfirullah, benar juga. Mungkin dulu saya banyak dapetin dengan cara yang haram, Pak. Nggak baik, sehingga akhirnya dibikin minus sama Allah. Dihabisin sama Allah supaya dihisap di dunianya enak gitu, Pak. Daripada kita dihisap di akhirat. Harta habis, Pak. Rumah, mobil, semua. Alhamdulillah. Habis. Tapi dari habisnya harta saya, justru saya jadi menemukan hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Dan begitu, kata orang kan, ketika orang hijrah, Pak, kadang ada omongan gini, kenapa ya ketika dulu gua maksiat tuh kayaknya rezeki banyak gitu. Gampang-gampang aja gitu. Tapi ketika mulai sholat, mulai ibadah, kok justru jadi kayak makin sulit gitu. Karena ini ada hadis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat At-Tirmizi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menginginkan kebaikan, pasti Allah akan menguji. Masya Allah. Ibaratnya kayak ngetes. Secinta itu nggak kamu sama aku gitu ya, kata Allah. Makanya sebenarnya ketika kita menyadari you are nothing without Allah, YNWA, ya, karena saya Liverpool, saya nggak suka Manchester United, you are nothing without Allah, you never walk alone, itu kita akan senantiasa menyadari bahwa iya betul, Allah tidak pernah meninggalkan saya sendiri, dan Allah tidak mungkin membiarkan saya tersiksa.
saya nggak ada apa-apanya. Kita Pak keterima, bukan kita ya, bapak-bapak di sini keterima, maksud bisa kerja di BC Tanjung Priok ini sudah kasih sayang Allah. Yang sebenarnya kita nggak bisa apa-apa Pak. Orang kita skill, ilmu, sehat, semuanya dikasih sama Allah. Kalau kata Allah stroke sekarang gimana? Kalau kata Allah hilang ilmunya sekarang gimana? Bisa aja. Gimana ya cara Allah? Tapi Allah kasih karunia. Ini kasih sayang dari Allah yang luar biasa. Dan titipan dari Allah yang luar biasa. Maka kata Allah, wa may yakhruj, lanjutan ayat di Quran surat 100 ayat An-Nisa, surat An-Nisa ini. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa ajrahu Allah. Barang siapa yang wa may yakhruj, yang keluar, min baitihi, baitihi rumah. Kalau saya mengartikan ayat ini, wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari zona nyamannya. Karena rumah itu zona nyaman kita, Pak. Terus terang, senyaman-nyamannya Trans Hotel, senyaman-nyamannya Garden Beach Hotel Kuta, senyaman-nyamannya mungkin hotel yang paling mahal, kita lebih nyaman tinggal di rumah sendiri. Iya nggak? Iya, pasti kayak begitu. Senyaman-nyamannya Pak Korea, Pak. Senyaman-nyamannya LA, Tokyo, pasti kita pengen pulang. Senyaman-nyamannya di Mekah aja kita pengennya pulang. Pengen tetap pulang ke Indonesia. Nah ini, wabayah ruj min baiti. Barang siapa yang berusaha keluar dari zona nyaman. Orang banyak duit sedekah itu biasa. Yang gokil itu, harta pas-pasan, sedekah tetap jalan. Itu gokil, Pak. Itu, Pak. Bapak sedekah makanan biasa, Pak. Terus juga yang keren itu ketika Bang Lukman sedekah ke Boni, ini Harley pakai aja Bang Boni buat dakwah, itu luar biasa, udah itu top banget itu. Sang Boni pakai dakwah, wah siap. Ketika kita mampu melewati batas kebiasaan kita, Pak. Ini yang kemudian disebut wa may yakhruj min baiti. Kita sholat 5 waktu biasa. Tapi ketika sholat 5 waktunya kita, as-sholatu ala waktiha, ini menjadi hal yang luar biasa. Tepat pada waktu, atau ketika di masjid, Masya Allah luar biasa. Itikaf 10 hari terakhir, biasa. Tapi ketika itikaf kita justru dari sekarang, Bapak pulang, maghrib, isya, pulang, udah pulang, pamitan lagi sama istri anak, atau ajak istri dan anak, yuk ke masjid yuk. Itikaf kita di masjid. Masya Allah, ajib kalau kayak gitu. Ramadan ini kalau nggak ngasilin kita makin lembut hati, rugi kita, Pak. Asli. Cara melembutkan hati, banyak sedekah, banyak berkorban di jalan Allah, dan banyak meninggalkan zona nyaman. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari zona nyaman, kalau kata 420, keluarlah dari zona nyaman, sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Betul, kita ini insan. Ini benar, lagu ini sesuai dengan tafsir Quran surat Al-A'raf ayat 179. Di 420. Walaqad zarona li jahannama katsiran minal jinni lahum jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaikal an'am bal hum. Dan pasti kami akan mengistilahkan jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi nggak pernah dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki penglihatan tapi tidak pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka memiliki pendengaran tapi tidak pernah berusaha untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaikal an'am bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Itu tadi lagu 420. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sapi hewan ternak. Cocok berarti. Ya, selamat buat 420 ya. Dan berikutnya wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Dan barang siapa yang keluar dari zona nyaman, mulai dari hari ini kita keluar dari zona nyaman kita. Anak muda pakai gadget dipakai untuk makin dekat sama Allah. Kalaupun dia main gamesnya kayak asah otak misalkan. Kalau saya senangnya asah otak, kan ada tuh games asah otak, Lingo Kids, dan juga kayak ada games Arab ya.
ya gamesnya yang games edukasi gitu, atau smart club. Kalaupun lihat YouTube kita nggak lihat TikTok, walaupun kadang kita dipaksa lihat TikTok dan snack video di iklannya, ya kesel banget gitu. Tapi kita lihat pun, kalau kita lihat YouTube, kita lihat suatu YouTube yang bisa mendatangin kebermanfaatan buat kita, edukasi. Saya senang banget ketika ada seorang TNI AU gitu kalau nggak salah, yang belajar 8 bahasa dari YouTube. Wih, itu keren banget, gokil banget. Nah, barang siapa yang keluar dari zona nyaman, mulai hari ini kita berusaha keluar. Dari yang biasanya nggak sholat, mulai sholat. Dari yang biasanya saum sampai jam 12, ayo sekarang mulai saum sampai beres. Hati-hati. Saya yakin kalau di sini tidak ada. Kadang ada juga umat Islam, oknum umat Islam yang niatnya gitu, nawaitu somagodin gitu kan gitu ya. Harusnya ini mah nawaitu saumnya saum fil subhi wa zuhri. Jadi saya niat saum dari subuh ke zuhur. Wa zuhri fi zuhri wa maghribi. Baru dari zuhur ke maghrib. Salah. Harusnya saum ini nggak boleh batal. Jaga saum ini. Ada saum yang nggak batal-batal sama sekali. Yaitu saum hati, puasa hati. Puasa hati dari iri, dengki, dendam, hasud, fitnah, caci maki. Ya, bismillah. Kita mulai hari ini, kemudian keluar dari zona nyaman, berhijrah. Melakukan apa yang Allah cintai dan mencintai apa yang Allah sampaikan. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Quran Surat An-Nisa ayat 100 mengajak kita untuk benar-benar totalitas dalam berhijrah, berubah, bertobat untuk ke arah yang lebih baik dan apa yang Allah cintai. Allahu a'lam bishawab. Seandainya ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Seandainya ada yang ingin ditambahkan, dipersilakan, ataupun ada yang ingin dipertanyakan juga dipersilakan. Saya kembalikan kepada Al-Mukarram Hafizullah Ta'ala Ustadz Lukman. Jazakumullah khairan katsir Ustadz Handi Boni. Masya Allah, tausiahnya sangat menyentuh sekali, menyentuh ke kehidupan kita sepertinya, lebih ke menyentuh seperti rumput tetangga dan burung tetangga itu juga sungguh menggelitik ya Ustadz ya. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke sesi tanya jawab Ustadz. Mungkin buat Bapak Ibu jamaah yang mau langsung bertanya bisa langsung angkat tangan mulai dari sekarang. Namun saya buka dengan pertanyaan dari saya nih, Ustadz. Mohon koreksi jika ada kesalahan, Tad. Ustadz dulu kan menganut ateis gitu, Tad ya, yang nggak percaya agama, Tad. Momen apa yang bikin Ustadz itu, momen titik balik Ustadz itu seperti apa dan apa yang Ustadz rasakan? Yang pertama karena ada sebab, ada akibat ya. Ketika memilih menjadi seorang ateis itu ternyata ada kejenuhan dalam beragama sebenarnya kan. Karena saya lihat orang memiliki agama tapi tidak memiliki aturan hidup gitu. Jadi saya mengira pada saat itu, saya mengira itu semua agama itu sama saja gitu. Karena menjadi produk komersialisasi dari masing-masing penganutnya gitu. Jadi Islam itu merupakan produk komersialisasi orang Saudi gitu ya. Nah, Katolik merupakan produk komersialisasi orang Vatikan gitu. Kemudian Hindu produk komersialisasi orang India dan seterusnya. Jadi ada persepsi aku begitu kepada agama pada saat itu. Dan saya bisa mengatur diri saya sendiri gitu. Saya mau kapan, mau makan, mau ngapain, itu gimana saya. Dan kecewaan saya juga ketika banyak orang Islam gitu yang justru buruk akhlaknya gitu. Nah, itu yang jadi kekhawatiran saya. Nah, justru kan dulu tuh saya sangat senang sama Che Guevara gitu, Lukman. Jadi saya tuh ngefans banget sama Che Guevara. Jadi saya ngefans sama Che Guevara, kemudian ngefans ke ya lebih ke kiri sih orang-orang kiri. Ke ke filsuf Prancis, René Descartes, kemudian ke Confucius gitu dan lain-lain. Dan saya senang banget. Nah, ke Che Guevara saya kagum. Nah, kalau teman-teman ada tuh film biografi Che Guevara itu 2 episode. Itu keren banget. Di situ beliau memperlihatkan, salah satunya saya temukan juga bahwa beliau ini ngefans kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi beliau sangat ngefans kepada Nabi Muhammad. Dan ini yang bikin aku mulai pengen tahu, kepo gitu ya. Kepo itu kan sebenarnya akronim ya Pak ya. Kepo itu dari
istilah knowing every particular object gitu ya. Jadi pengen tahu detail tentang suatu permasalahan kan. Saya kemudian kepoin Rasulullah SAW itu dari Sirah Nabawi atau Tarik, karya Kiai Haji Munawar Khalil, kiai besar di Indonesia. Beliau bikin Sirah Nabawiyah itu jadi 3 jilid, warna hitam, warna coklat, warna biru. Nah itu saya baca dan saya takjub banget gitu. Sebenarnya kan saya juga Islam ya, keluarga saya juga Islam gitu. Mama saya bagus, mama saya Islam, papa saya juga kejawen gitu ya. Jadi saya justru mulai mengetahui sejarah Rasulullah SAW itu ketika kuliah. Yang bikin saya berubah dari agnostik atau ateis kepada Islam itu adalah cara pandang saya terhadap Rasul. Makanya tadi saya bilang kita bakal kecewa banget ketika ngelihat agama tuh dari seseorang tuh kita bakal kecewa gitu. Kalau kita nggak dari sumbernya langsung. Makanya ketika saya alhamdulillah dikasih hidayah buat baca Sirah Nabawiyah Torik Munawar Khalil, baru dari Munawar Khalil saya baru baca Syekh Mubarak Furi Sirah Nabawiyah, baru kemudian untuk penguatan agama saya mulai baca dari Parasit Akidah, dan juga ada buku Kuliah Al-Islam karya Endang Ansori, Dasar-Dasar Islam karya Al-Maududi. Itu sangat membuka cara pandang saya berpikir terhadap Islam, sehingga saya akhirnya menerima Islam. Samina wa atona itu ketika saya butuh diatur oleh Islam. Saya mengakui bahwa hidup ini butuh keteraturan dan butuh ada yang mengatur, dan saya rasa Islam itu paling detail dalam mengatur kehidupan manusia. Ya, itulah salah satu dari Rasulullah SAW. Masya Allah sekali Ustadz Handi Boni. Mungkin awalnya itu dari siroh ya, Ustadz ya? Dari sirah. Dari siroh. Ini mungkin untuk sharing aja ini Bapak Ibu, kalau misalkan nggak kuat baca buku tebel-tebel ya Bapak Ibu ya, mungkin kalau Bapak Ibu pengen juga siroh, yang saya tahu itu yang bagus sirohnya Ustadz Khalid Basalamah, itu kalau nggak salah ada belasan judul per judul di YouTube juga. Nah, selanjutnya ini ada yang sudah angkat tangan, Aska, silakan Aska. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, ya, saya anaknya Pak Robi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Siap. Gimana Aska? Ya, Ustaz, saya mau nanya, gimana caranya melupakan dia yang kita tinggalkan untuk Allah SWT? Masya Allah. Berat. Ini Kak, berat pertanyaan. Ini dijawab di buku gua itu Kak. Allah beri aku kesempatan. Sama bukunya tadi tuh Bang Lukman yang mewakili perasaanmu. Di sini ada bukunya, juga ya. Masya Allah. Kok punya juga ya? Iya. Jadi melupakan dia itu karena kita pengen berijah sama Allah. Satu, semakin dilupakan semakin sakit. Serius. Tugas kita tuh nggak pernah punya tugas dan nggak didesain buat melupakan sesuatu, nggak. Tapi tugas kita tuh didesain untuk mengingat. Jadi ada istilah gini Kak, kalau aku Kak suka bilang, ingat setiap kebaikan orang dan lupakan setiap kebaikan diri. Dan lupakan setiap keburukan orang dan ingat setiap keburukan diri. Kebayang nggak Kak? Saya ulangi ya kalau pusing. Ingat kebaikan orang. Ingat kebaikan orang. Lupakan keburukannya. Ini gitu ya kalau mau. Lalu lupakan kebaikan diri dan ingat keburukan diri. Jadi kalau kepada hal-hal yang baik itu kita harus ingat kepada hal yang baik dari orang ya. Kita ingat. Kalau keburukan yang ada di orang, dia pernah nyakiti atau segala macam, ini kita berusaha lupakan. Dan tadi ketika kita berusaha lebih dekat sama Allah, justru itu kita diajak sama Allah untuk ala bizikrillahi tatma'innul qulub, untuk banyak berzikir mengingat Allah. Kalau di Quran surat Al-Imran ayat 190, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarunallaha fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi yang pertama Allah ngajak allazina yazkurunallaha, orang yang senantiasa mengingat Allah, yazkurunallaha qiyaman, dalam keadaan berdiri,
Kemudian dalam duduknya wa'ala junubihim wa yatafakkarun, dan dalam baringnya dia senantiasa mengingat penciptaan langit dan bumi. Lalu kemudian dari setiap perjalanan kehidupan, dari berdiri, duduk, berbaringnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Ya Allah, sungguh tidak ada yang sia-sia dari apapun yang kemudian kita jalani sampai detik hari ini. Dipertemukan dengan seseorang di waktu yang salah pun nggak ada yang sia-sia. Jadi kayak aku pernah ketemu seorang akhwat misalkan, kayak udah nikah nih aku nih, udah nikah, ketemu sama cewek yang ngerti banget aku gitu, karena dia tuh kayaknya gua banget gitu. Tapi aku bilang, ya kamu tuh datang di waktu yang salah, nggak tepat gitu. Cuman buat ngelupainya susah. Jadi cara yang paling baik itu ternyata banyak ingat Allah aja. Kulil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadzu min furujihim. Quran surat An-Nur ayat 30. Kata Allah, katakan kepada laki-laki yang beriman, untuk satu, dia jaga pandangan. Artinya ingatan itu datang dari penglihatan, dari apa yang kita lihat. Maka yaguddu min absarihim, banyak-banyak jaga pandangan. Nggak usah di stalking lagi, nggak usah dikepoin lagi, dah baca Quran aja. Lalu kemudian wa yahfadzu min furujihim, maka jaga juga kemaluanmu dengan cara untuk kemudian menahan syahwat kita. Jadi rasa cinta yang salah dan bermasalah itu ketika semakin dibesarkan, itu semakin rusak. Jadi ada cinta, ada syahwat. Kalau syahwat, kasmaran, itu bikin nyesetnya di sudur. Sudur itu lapisan hati yang paling luar. Makanya hati itu ada 4. Ada sudur, ada kolbu, ada alub, ada fu'ad. Saya nggak akan bahas, kita akan bahas di waktu yang lain supaya saya diundang lagi. Ya, itu tadi ya. Waswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Ada bisikan yang datang ke lapisan hati yang paling luar. Dan itu jin tuh mampu banget. Bukan hanya bisikan dari jin, tapi waswisu fi sudurin nas, kepada dada manusia, minal jinnati wanas juga. Kadang ada bisikan dari manusia juga. Kalau bahasa kita ada yang ngojok-ngojok juga. Ayo bro, tuh dia tuh bro, itu kita udah lupain dia tetap aja gitu juga. Itu ada juga ya gitu. Makanya caranya yang paling benar adalah ala bizikri tasma'innul qulub. Banyak mengingat Allah, zikir pagi, zikir petang, sibukin kemudian kita fokus kepada apa yang kita cita-citakan, pasti dilupain. Pembalasan dendam yang paling terbaik adalah dengan memperlihatkan bahwa kita sudah menjadi pribadi yang terbaik. Oh my God. Kebayang nggak Aska? Berapa banyak mantan Handi Boni yang sekarang menyesal meninggalkan aku. Ya, berarti maksudnya udahlah gitu ya. Udahlah kita yang lupain aja. Enak banget kita kalau gitu. Capek mikirin seseorang yang nggak mikirin kita. Sayang sama seseorang yang nggak sayang sama kita. Fokus ya kita. Insyaallah. Ini pertanyaan pribadi ya atau perwakilan? Pribadi aja, Ustaz. Nggak Oh ada. iya, mantap. Kayaknya pertanyaan dari bapaknya itu, Ustaz. Bukan. Bukan ya, dari Aska. Oh, Masya Allah. Siap Aska, thank you banget. Ya, makasih, Ustaz. Ya mudah-mudahan menjawab ya. Sama-sama. Ya, terima kasih jawabannya Ustadz Handi Boni. Nah, ada pertanyaan lagi nih di kolom chat. Mungkin lebih ke arah parenting mungkin, Tat. Oh iya. Dari Pak Wing Hartopo, mungkin juga berkaitan juga atas pertanyaannya Kang Rivi. Ustadz, bagaimana orang tua untuk mencegah dampak internet kepada anak-anak yang menginjak remaja? Apalagi di masa home learning yang tidak mungkin memfilter gadget dan kadang kita sendiri nggak update perkembangan teknologi, apalagi sosial media. Dan disambung juga sama pertanyaan Kang Rivi, Ustadz, saya khawatir dengan anak saya yang suka gadget. Kami sebagai orang tua sudah membatasi, tapi kadang suka muncul marah pada anak ketika gadget diambil. Mohon doa dan nasihat mengatasi ini. Hatur nun. Siap. Permasalahan yang paling terbesar di orang tua milenial atau orang tua yang anaknya lahir di era milenial. Di tahun 2020-2021 ini kita masuk ke era 4.0 di mana kecanduan terhadap teknologi gadget itu sangat tinggi. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang paling pengguna sosial media teraktif di dunia. Bahkan dari YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, termasuk TikTok juga, pengguna terbesar.
Dan bahkan di Indonesia, usia anak menggunakan gadget itu riskan banget. Jadi di usia 5 tahun, anak sudah bisa menggunakan gadget. Dan kecanduan terhadap gadget padahal di bawah usia 10 tahun, anak yang memegang handphone di atas 2 jam itu bisa menimbulkan efek kerusakan yang cukup memprihatinkan terhadap anak, termasuk kepada penglihatan ataupun fungsi otak. Lebih dari 2 jam itu sangat riskan, apalagi lebih dari 5 jam itu sangat riskan secara akumulatif. Dan tapi kita tidak mungkin bahwa sekarang home learning itu justru anak tuh diajak untuk bermain gadget. Maka ini tantangannya. Justru sebagian besar orang tua tuh marah ketika anak merusak handphonenya, tapi orang tua tidak marah ketika handphone merusak anaknya. Nah ini. Maka sebenarnya Pak, yang tadi saya sampaikan, aku juga lagi latihan Pak untuk menghadapi era ini. Salah satunya, Pak Wing, aku bikin raport anak dan konten-konten yang boleh dipelajari oleh anak. Saya tahu kapan anak saya pakai handphone, dan saya tahu dan mengarahkan apa yang harus disaksikan oleh anak, apa yang harus dimainkan oleh anak. Nah, pertama, kapan anak saya menggunakan handphone? Oke, ketika belajar. Dia ada kelas belajar di waktu pagi dan juga mengerjakan tugas di waktu siang. Lalu kapan lagi anak saya menggunakan handphone? Ketika dia ingin pengalihan dari masa belajarnya untuk kemudian dia pengen have fun sejenak. Nah, saya arahkan di YouTube itu ada anak saya kan usia 7 tahun ya Pak. Yang 7 tahun sama yang 3 tahun. Ini saya bicara untuk anak yang di bawah usia 10 tahun dulu. Nanti yang kalau pendekatan usia 15 tahun ke atas, saya sampaikan juga. Nah, karena anak saya masih di bawah 10 tahun, maka rekomendasi film-film yang saya ajak kepada dia, satu itu ada You Fit Anak. Itu bagus banget Pak. You Fit Anak. You Fit TV yang anak itu bagus banget buat dilihat sama anak. Yang kedua ada Nusarara. Itu recommended juga. Yang ketiga ada Rico the Series buatannya Ari Untung dan kawan-kawan. Itu juga bagus juga. Nah, saya ajak dia untuk nonton ini. Kalaupun tidak, kalau dia bosan nonton ini, saya ajak dia nonton Smart Club. Jadi ada English Club, ada Japanese Club, ada Korean Club. Nah, itu anak saya diajak untuk menyukai itu. Yang ketiga, anak saya ini hobis banget ngedit video, Pak. Ternyata dia tuh seneng ngedit video. Nah, akhirnya kan tadinya seneng lihat TikTok. TikTok tuh kan kadang anak itu jadi kena ya, karena lihat YouTube tuh pasti ada TikToknya, terus dia kadang penasaran gitu, pengen lihat, pengen edit video kayak begini. Akhirnya saya arahkan dia untuk menjadi video editing. Karena akhirnya dia buat ngedit video-video saya. Jadi usia 7 tahun ini saya arahkan dia untuk menjadi video editing. Nah, saya ajak ahlinya untuk ngajarin anak saya. Nggak setiap hari, kadang beberapa kali. Nah, kalau usianya di atas 15 tahun ke atas, yang perlu diamati itu sebenarnya penggunaan gadget. Karena dia udah bertanggung jawab terhadap apa yang dia pergunakan. Dan sudah akil balik. Artinya ada internet, ada gadget, itu sangat riskan banget bagi anak remaja. Saya justru mengajarkan kepada anak yang di usia 15 tahun ke atas, di jamaah saya, yang punya anak usia di atas 15 tahun ke atas, dan dia kecanduan gadget, itu saya ajak untuk kemudian hiking, kita bikin kegiatan hiking, kemudian juga diajak untuk pemberdayaan sosial masyarakat, diajak untuk peduli kepada masyarakat. Sebenarnya, pengalihan kepada apa yang biasa mereka kerjakan. Dan itu kita bergerak no gadget, tanpa handphone, kita jalan-jalan. Gitu. Jalan-jalan, ada yang hiking, storytelling, sharing, caring, ya itulah. Dan kalau itu nggak bisa dilakukan, kalau saya nggak bisa melakukan itu di Jakarta, di misalkan anaknya Pak Wing, ataupun anaknya Pak Ruby, maka tugas ini beralih kepada orang tuanya. Orang tuanya yang harus nyimpen gadget, lalu mengajak tamasya anak without gadget. Just for one day. Itu sangat-sangat berefek, Pak. Sangat-sangat berefek. Hanya ada kita dan anak dan istri buat ngobrol sesuatu yang seru gitu. Dan itu harus punya family time banget, Pak. Karena apa yang kita harap di anak bisa berubah, itu bisa terungkap ketika family time itu sendiri. At least kita dalam seminggu punya 1 atau 2 hari untuk kemudian kita nginep di hotel sekali-kali dan without gadgetnya disimpan untuk beberapa jam yang memang fokus ngobrol sama anak dan juga istri kita.
Itu saya kira akan mengurangi kecanduan kepada anak. Berikutnya mengajak anak untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan tambahan lain seperti gerakan membaca, menulis, ataupun gerakan sosial kemasyarakatan ataupun olahraga. Itu sangat-sangat membantu. Jadi dia akan menghindari pacaran, dia akan menghindari gamers dan lain-lain. Itu sangat membantu banget Pak, karena saya udah cobain dan itu sangat berefek ke anak muda yang ada di Kota Bandung. Ya, beberapa komunitas mereka jadi senang ngedaki, senang berbagi, senang kumpul, udah nggak megang handphone lagi, jadi mereka juga ada malas gitu. Bahkan bisa jadi putus sama pacarnya karena pacarnya nuntut dikabarin terus, sedangkan dia lagi aktif gitu. Udahlah kalau gini, udah putus aja. Oh alhamdulillah, padahal aku nggak nyuruh putus gitu. Tapi dia sendiri yang memutuskan untuk putus karena mengganggu aktivitas yang dia lagi senengin banget, yaitu aktivitas sosial ataupun hobinya. Kalau laki-laki touring, bareng Habib itu touring, itu kita kemana, bagiin Quran ke pedalaman, masuk listrik ke pedalaman, itu sangat-sangat berefek Pak. Allah bisawab, saya kira itu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah jawabannya Ustadz Andi Bodni. Buat Bapak Ibu sekali lagi saya himbau siapa yang mau nanya silakan langsung angkat tangan. Dan ini pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Agus nih. Pak Agus kurang lebih pertanyaannya Ustadz mau nanya, kadang kita kalau mau hijrah dari masa lalu yang enak itu susah move on-nya. Pengen balik-balik deui. Nah, kumaha caranya biar komitmen dan konsisten? Takut ajal udah keburu datang. Nah, ini gimana caranya biar nggak balik-balik lagi, Tat? Itu udah dijawab sama Pak Agus di akhir. Jadi cara istiqomah itu ya banyak takut mati. Benar, takut mati, Pak. Saya pernah ngobrol di TSB itu, di casing belakang handphone saya itu dikasih kain kafan gitu ya. Karena kalau suatu saat saya lagi mau maksiat tuh saya buka casing handphone atau di tas itu saya simpen kecil aja Pak, cuma segini. Ya saya ciumin aja. Andi Boni ini benar juga mati gitu, ngapain jahilin SPG gitu, gimana kalau lagi jahilin SPG itu mati gitu kan, udah lah. Jadi ingat mati itu ini banget. Yang kedua, nggak ada maksiat yang nggak enak, Pak. Semuanya enak Pak. Ibadah itu justru yang nggak enak. Nah, justru nanti kita akan berpindah dari yang tadinya maksiat itu enak jadi nggak enak, ibadah yang tadinya nggak enak jadi enak. Nah itu salah satunya adalah dengan membiasakan lagi Pak. Sama maksudnya bukan sama ya, aku juga masih proses Pak, masih proses kayak aku jujur, aku tuh kalau baca Quran sejam tuh jenuh banget gitu. Kok orang bisa sampai baca Quran tuh sampai berjus-jus gitu, hebat banget gitu. Kalau aku tuh baca, aduh capek ini gitu. Ya mungkin saya juga banyak dosa gitu, otaknya ngeheng gitu ya, nggak tahu, koclak kali ya. Cuman ya akhirnya dibiasakan. Dulu guru saya bilang, ketika kita melakukan ibadah, meskipun kita nggak dapat khusyuknya, nggak dapat nikmatnya, justru Allah tuh lagi kayak ngebersihin kita untuk kemudian nanti Allah tanamkan kenikmatan itu. Famay yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Nah itu kayak gelas kopi, gelas isinya kopi, terus kita isi berkali-kali dengan air putih, itu lama-lama gelas kopi itu akan keluar sampai akhirnya gelas itu akan menjadi gelas yang bersih. Tapi itu tanpa henti kemudian kita aliri dengan air jernih. Artinya begitu juga diri kita. Ketika kita mau berhijrah dari masa lalu yang kita biasa lakukan dan itu enak banget, untuk kemudian kita belajar berpindahnya, itu satu harus motivasi dari diri. Betul Pak. Kang, ya buat kasarnya, kita mau ditemenin sama Kang Andi Boni, mau sama Aagim pun tiap hari, itu juga kadang kalau motivasi kitanya mau maksiat, jadi juga maksiatnya. Makanya motivasinya bukan dari diri. Mau nggak berubah? Kan cuma gitu sebenarnya Tobat. Mau nggak berubah? Mau nggak berhenti? Kalau selesai, yuk berjalan. Lalu berikutnya, cari teman yang juga senang kepada ketaatan. Gitu. Setiap kita tuh kayak ada aura positif negatifnya. Gitu. Kalau orang lagi maksiat tuh dia nyedot aura positif dan ngeluarin aura negatif. Gitu. Dan kalau kita lagi taat sama Allah, kayak di Zoom meeting ini semuanya auranya positif banget. Gitu. Kalaupun ada di antara kita yang punya aura negatif, itu aura negatifnya kesedot, keganti sama aura positif insya Allah. Karena kayak ngecas gitu. Tapi ketika kita ketemu sama lingkungan yang, mohon maaf, nggak pernah sholat, sering mabuk, nggak pernah saum, nggak pernah mau ibadah, nggak mau dekat sama Allah, mohon maaf, itu aura positif kita kesedot, keganti sama aura negatif.
Makanya punya teman yang sama-sama baik, lingkungannya baik itu penting banget buat kita bisa istiqomah. Karena salah Pak kalau kita move on. Kalau move on itu cuma ke samping, berpindah dari dosa yang satu ke dosa yang lain. Yang paling tepat itu move up, pindah ke atas gitu. Dari yang tadinya nggak pernah berorientasi kepada Allah, sekarang mulai move up, berpindah kepada Allah. Aduh, Masya Allah. Allah alam bisawab Pak Agus. Masya Allah. Pak Agus lebih tahu jawabannya nih. Ngetes kita aja nih Pak Agus. Masya Allah. Masya Allah jawabannya Ustadz Andi Boni. Nah ini mungkin ada pertanyaan, mungkin kita jadikan pertanyaan terakhir nih. Atau mungkin kalau misalkan ada lagi, monggo persilakan. Tapi sudah ada Mas Budi, sudah angkat tangan. Monggo Mas Budi langsung pertanyaannya disampaikan secara live ke Ustadz Andi Boni. Ya, izin. Makasih Bang Lukman atas kesempatannya. Izin Ustadz, mungkin izin bertanya. Mungkin kalau di kondisi sekarang ini kan secara umum kita bagi dua, mungkin anak muda ada yang mungkin memang pergaulannya atau circle-nya kurang baik, sedangkan sebagian lagi mungkin mereka yang lebih taat ibadah atau lebih dekat ke masjid. Tapi satu sisi, circle yang lebih baik ini nggak tahu Ustaz gimana sih cara ngajak untuk teman-teman yang belum berubah ini untuk berubah gitu loh Ustaz. Karena satu alasan, satu dibilang takut, dibilang soalim, takut dibilang anak masjid dan lain-lain. Gimana sih Ustaz cara terbaik buat kita untuk ngajak mereka ke arah yang lebih baik tanpa dibilang kaku, tanpa dibilang nggak asik dan lain-lain. Mantap Pak Budi. Sebenarnya Pak Budi ini nanyanya bisa nge-WhatsApp aja Pak, karena udah punya nomor ya. Siap. Tapi inilah keperluan Pak Budi, pertanyaan ini sangat bagus karena memotivasi kita buat berdakwah. Yang pertama, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Atas dasar kenikmatan yang sudah kau dapatkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dari Tuhanmu maka sampaikanlah. Karakter manusia itu kalau mendapatkan kesenangan itu pasti ngobrol. Atau pasti ngomongin, atau pasti ngeliatin. Itu pasti banget. Kita punya kayak aku seneng banget nih ya. Aku tuh bukan marketingnya nasi goreng apa tuh Jalan Pasar Senen, yang kambing, nasi goreng kambing tuh Pak, aduh tuh enak banget tuh. Kebun Sirih, ya bener ya, nasi goreng Kebun Sirih. Ustaz. Gitu, satu Bang buku buat Lukman. Ustaz. Ini buku karangan. Dia yang punya bukunya. Iya, dan aku nggak punya loh buku itu, serius, kehabisan. Oh, untuk mendapatkannya bisa di link di bawah ini, Tat. Jadi kadang penulis tuh nggak punya bukunya sendiri ya. Nah, nasi goreng Kebun Sirih, nasi goreng kambing Kebun Sirih, ini enak banget. Aku bukan marketingnya, temennya aja bukan, kenal aja enggak. Tapi siapapun yang ke Jakarta, atau aku ke Jakarta, aku pasti ajak ke nasi goreng Kebun Sirih. Kenapa? Ya karena aku udah rasain nikmatnya. Dan aku ngomong gitu, wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Atas dasar kenikmatan yang kamu berikan, sampaikan. Apalagi nikmat iman dan Islam. Mustahil Handi Boni nggak ngomongin. Jadi Handi Boni ini bukan ustadz, sorry ya. Ustadz itu kadang panggilan orang-orang lah. Saya takut dibilang ustadz itu akhirnya ada gap antara aku dengan teman-teman aku gitu. Kayaknya lu ustadz tuh, lu wajar lah, lu ustadz sekarang udah soleh. Kata gue, enggak loh, gue tetap brengsek kok gitu. Karena salahnya pengen bilang gitu, tapi kan enggak juga gitu. Cuman maksudnya kita nih sama-sama lagi diproses gitu, lagi diproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Casting kita aja baik kadang. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala walibasu taqwa zalikal khair. Padahal yang paling baik itu di antara kamu adalah yang takwa, bukan pakaian, bukan luarnya. Kadang orang sibuk berubah dengan luarnya, tapi nggak sibuk berubah hati. Nah, ketika kita mendapatkan kenikmatan iman dan Islam, kita pengen ngobrolin ke orang. Cara ngomongnya ini banyak banget di dalam Quran. Salah satunya, Allah menyebutkan bahwa dakwah ini menjadi suatu amalan yang sangat baik. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin, Quran surat Fussilat ayat 30, 3, 34, 35. Nah, Allah ngajak kita justru lihat lanjutan ayat. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada agama Allah dan dia senantiasa beramal soleh. Dan lihat ayat berikut. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ayat berikutnya di Fussilat ini dijelaskan juga tentang konsep berdakwah yang baik. Salah satunya wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim.
wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Sampai sini dulu. Kata Allah, berbeda antara keburukan dengan kebaikan. Balaslah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Maka seandainya ada permusuhan di antaramu atau perbedaan di antaramu, lambat laun Allah akan menjadikan kalian teman yang setia, waliyun hamid. Tapi ingat kata Allah, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang sabar. Artinya dakwah ini perlu dengan kesabaran. Setiap asatis ini punya model dakwah, cara dakwahnya masing-masing. Yang tidak diperbolehkan adalah kita saling mengomentari dan saling menjatuhkan cara dakwah masing-masing. Jadi upaya kita dalam mengajak seseorang itu caranya beda-beda. Masya Allah. Kalau caranya di Boni mungkin beginilah. Anak muda, begini. Nah, tapi Allah tuh udah menyepakati bahwa bagaimana caranya untuk kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah ke kaumnya dengan kalimat bil lisani qaumi, berbicaralah dengan lisan kaumnya yang mereka senangi gitu. Artinya ketika kita mulai dakwah tanpa menyakiti, satu kita harus mengikro dulu, berarti ada assessment gitu, ada data yang kita kumpulin gitu. Aku senang Liverpool, Abudi, tapi ketika aku ngobrol sama teman-teman MU, aku mendadak akan mencintai MU. Walaupun hati mengingkari keimanan terhadap MU. Tapi tetap bahwa ketika aku bertemu dengan para pencinta MU, aku harus bicara tentang MU. Aku harus berbicara ketakjuban aku terhadap Sir Alex Ferguson. Aku harus berbicara tentang keistimewaan tim mereka. Ya. Tapi ketika aku ngobrol dengan MU, tapi ketika aku ngobrol sama Arsenal, aku pun akan berbicara tentang kehebatan Arsenal. Tanpa mengurangi keimanan aku terhadap Liverpool. Always. Sini mah Liverpool. Dan ketika aku berkumpul dengan Liverpool, maka totalitaslah aku. Lisan aku, atribut aku, hati aku, Liverpool semua. Tapi ketika aku di luar, mungkin atributnya metal, dandanannya metal, obrolannya metal, tapi hati takwa. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah menjadi sebaik-baiknya saksi apa yang kemudian ada dalam hatiku. Untuk mengajak orang-orang kadang perlu strategi yang besar. Bagaimana caranya kita untuk meraih hati mereka. Karena dakwah ini bukan seni merusak hati, tapi seni memancing hati. Seni menarik hati seseorang agar kemudian tertarik kepada dakwah kita untuk diajak kepada Allah. Targhib, tarhib, kan ada gitu ya. Ada istilah, berikanlah kabar gembira, lalu peringatan. Dalam dakwah yang awal tuh banyak-banyaklah menyampaikan tentang kenikmatan yang Allah kasih kalau kita takwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada beberapa qaul juga di dalam Al-Quran, tapi saya tidak akan bahas detail saat ini, biar kita simpan juga nanti, biar kita diundang lagi. Ada qaulan laina, qaulan maisura, qaulan baligha, qaulan syakila, Masya Allah. Ucapkanlah dengan perkataan yang lemah lembut, ada ucapkanlah dengan kalimat yang membekas, ucapkanlah dengan kalimat yang penuh hikmah, kayak Quran surat An-Nahl ayat 165 kalau tidak salah Pak Budi, ada ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Ajaklah, serulah manusia kepada jalan agama Allah. Dengan apa? Dengan hikmah dan perkataan sikap yang terbaik. Ternyata cara dakwah pertama yang tidak menyakitkan seseorang adalah dengan kata-kata yang bijak dan juga dengan akhlak yang baik. Allah wa'alam bishawab. Insya Allah kita bisa ngobrol tentang itu di lain waktu dan kesempatan. Atau kita juga bisa lihat nanti di Quran surat Ali Imran ayat 159. Itu bagus juga. Ali Imran surat ketiga ayat 159 tentang dakwah. Insya Allah. Siap. Nuhun Ustaz atas jawabannya. Sami-sami. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir. Baik. Ustaz Handi Boni, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pulalah sesi tanya jawab, dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula rangkaian acara ceramah Ramadan pada hari ini. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih untuk partisipasinya buat seluruh jamaah. Dan juga terima kasih special thanks untuk Ustadz Handi Boni. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu lagi, Tat.
Dan kami ucapkan maaf apabila ada perkataan-perkataan kami yang salah. Ya Bud, ya. Oke, kita tutup majelis ilmu ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Ani Boni. Sami-sami nuhun. Pak Robi, hatur nuhun. Terima kasih banyak. Pak Robi sehat selalu. Pak Agus terima kasih. Kak Lukman semuanya terima kasih. Pak Sukarto sehat selalu insyaallah. Insyaallah ketemu lain waktu kesempatan Pak Robi semuanya. Ya, insyaallah sehat. Ya, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nggak foto bareng dulu nih Alukman nih. Buka semuanya gitu. Foto-foto man. Foto ya. Foto. Ya, Bisa. saya screenshot dulu ya, Screenshot. Nah, boleh dinyalain videonya buat Bapak Ibu? Iya. Ada yang lupa ganti backgroundnya nggak apa-apa. Pak Ki Agus nggak apa-apa. Enggak apa-apa Pak. Udah telat kan? Udah siap. Oke, siap. Saya print screen 1 2 3. Oke, sekali lagi dong. Sekali lagi. Boleh minta jempolnya mungkin begini? Siap. Iya. 1 2 3. Oke, terima kasih. Ditunggu kiriman gambar fotonya Pak Lukman. Siap Ustaz. Ya, pamit mundur semuanya. Ya. Pak Taufik, Pak Andri. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Diding, mangga Pak Diding. Sehat. Assalamualaikum. Pak Subhi, terima kasih.